Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di MH Channel. Di sini kami akan menceritakan kisah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi Muhammad yang menjadi Khulafaur Rasyidin ketiga. Julukan Utsman bin Affan adalah pemilik dua cahaya atau Dzun Nurain. Utsman bin Affan menjadi Khulafaur Rasyidin pada 644 sampai 656 Masehi atau 23 sampai 35 Hijriah. Utsman menjadi khalifah selama hampir 12 tahun, terlama dibandingkan masa Khulafaur Rasyidin lainnya. Di balik sisi kemuliaan Khalifah Utsman bin Affan, ternyata tersimpan tragedi yang memilukan, yaitu kisah detik-detik wafatnya beliau yang terzolimi. Abu Hurairah pun menangis ketika mendengar wafatnya Sayyidina Utsman bin Affan. Sebuah tragedi ini tercatat dalam lembaran sejarah Islam. Sayyidina Utsman bin Affan adalah salah satu sahabat Rasulullah yang mulia. Nasab beliau bertemu dengan nasab Rasulullah. Sayyidina Utsman bin Affan lahir 6 tahun setelah tahun gajah. Beliau menyatakan keimanannya melalui Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah bin Abi Quhafah. Sahabat Rasulullah ini dikenal pemalu, hingga malaikat pun malu kepadanya. Utsman bin Affan adalah sahabat Rasulullah yang memiliki kedermawanan yang luar biasa. Sebelum datangnya risalah Nabi Muhammad, beliau telah menekuni perdagangan hingga memiliki kekayaan. Setelah cahaya Islam terpancar di muka bumi, harta tersebut dia infakkan untuk menegakkan kalimat Allah. Sumur Raumah adalah sumber air di Madinah yang dia beli dengan harga yang sangat mahal sebagai wakaf untuk kaum muslimin di saat mereka kehausan. Rasulullah menawarkan jannah, surga, bagi siapa saja yang mampu membelinya, dan Utsman pun berhasil membelinya. Sayyidina Utsman pun tidak pernah merasa berat untuk berinfak di jalan Allah. Namun ketika wafatnya Umar bin Khattab, maka banyak muncul fitnah di mana-mana, termasuk Utsman pun terkena dampaknya. Tak terbayang bahwa Utsman bin Affan akan dibunuh dalam keadaan terzolimi. Tapi Utsman bin Affan telah mengetahui bahwa dirinya akan terbunuh melalui sabda wasiat Rasulullah. Memang segala yang ada di muka bumi ini telah Allah tetapkan dalam Lauhul Mahfuz. Awal mula fitnah ini, dalangnya adalah Abdullah bin Sabah atau Ibnu Saudah. Dia adalah seorang Yahudi yang menampakkan keislamannya pada masa Utsman bin Affan. Abdullah bin Sabah muncul di tengah-tengah muslimin dengan mengumumkan sesuatu yang sangat membahayakan. Ia menebar fitnah untuk memecah belah kaum muslimin. Tidak mudah memang bagi Ibnu Saudah untuk membakar api di tengah kejayaan Islam yang telah meluas di penjuru timur dan barat. Di saat Islam memiliki kewibawaan di tengah musuh-musuhnya kala itu, namun setan tak pernah berhenti mengajak manusia menuju ke jalan-jalan kesesatan. Ibnu Saudah memulai makarnya bersama para pendukungnya dengan cara menanamkan kebencian kepada Khalifah Utsman bin Affan di tengah kaum yang dungu lagi bodoh. Tujuannya adalah memudarkan kemuliaan-kemuliaan Utsman bin Affan di hadapan manusia dan menjatuhkan kewibawaan Khalifah. Tentu timbul pertanyaan, kenapa orang-orang bodoh yang dituju? Karena mereka itulah kaum yang tidak mengerti siapa itu Utsman bin Affan. Mereka juga adalah kelompok yang mudah disetir hawa nafsunya. Demikianlah gaya pemberontak sebelum menggulingkan penguasa. Mereka sebarkan kejelekan kepada orang-orang bodoh, membuat arus bawah yang sukar untuk dibendung. Mulailah para tukang fitnah membicarakan isu dan berita bohong tentang Utsman bin Affan, seperti aib beliau yang tidak mengikuti perang Badar. Utsman membuat dana khusus untuk unta dan sedekah, hingga kisah surat palsu. Dari sinilah banyak orang yang membenci Utsman bin Affan dan ingin menggulingkannya, jabatannya, dan kursi kekhalifahannya. Para sahabat Utsman bin Affan sebenarnya mengusulkan untuk melakukan perlawanan. Namun beliau enggan, karena teringat wasiat Rasulullah yang berbunyi, "Dan jika mereka, pemberontak, memaksamu untuk melepaskan pakaian yang Allah pakaikan kepadamu, yakni kekhalifahan, janganlah engkau lakukan." Al-Humaydi dalam Al-Musnad, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Beliau tak ingin menumpahkan darah kaum muslimin, namun berusaha menghadapinya dengan kesabaran. Pada hari Jumat tanggal 12 Zulhijjah tahun 35 Hijriah, terjadilah pengepungan di mana sebagian sahabat sedang menunaikan ibadah haji. Di hari itu juga, Utsman bin Affan berada di rumahnya dan sedang membaca Al-Quran dalam kondisi berpuasa. Ketika mengetahui ada pengepungan,
maka Utsman memerintahkan untuk membuka pintu rumahnya. Itu dilakukan dengan harapan para pengepung tidak berbuat sekehendak hati mereka ketika melihat beliau sedang beribadah kepada Allah, yakni membaca Al-Quran, tetapi mereka ternyata adalah orang yang telah keras hatinya. Dalam suasana pengepungan dan kekacauan, masuklah seseorang yang hendak membunuh khalifah. Orang ini datang dan menarik jenggot Utsman bin Affan. Utsman dengan tenang hati berkata, "Jangan sentuh jenggotku, karena sesungguhnya ayahmu dulu menghormati jenggot ini." Kemudian pemberontak itu melepaskannya karena dia ingat bahwa bukan hanya ayahnya yang menghormatinya, tapi juga Rasulullah dan setiap orang yang menghormatinya. Sayyidina Utsman pun mengingatkan, "Wahai Fulan, di antara aku dan dirimu ada Al-Quran." Maka dia pun pergi meninggalkan Utsman. Lalu datanglah orang lain dari Bani Sadus. Dengan penuh keberingasan, dia cekik leher khalifah yang telah rapuh hingga sesak dada beliau dan terengah-engah napasnya. Lalu dia tebaskan pedang ke arah Utsman bin Affan. Namun beliau melindungi diri dari pedang dengan tangannya hingga putuslah tangannya dengan bercucuran darah. Saat itu Utsman berkata, "Demi Allah, tangan yang kau potong ini adalah tangan pertama yang mencatat surat-surat mushaf." Namun ucapan Sayyidina Utsman tidaklah dihiraukan. Darah mengalir pada mushaf tepat mengenai firman Allah yang berbunyi, "Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Quran Surah Al-Baqarah ayat 137. Kemudian istrinya Nailah bintu Furafisyah berlari untuk melindungi Utsman. Namun jari-jari Nailah terpotong saat melindungi suaminya dari tebasan pedang kaum Bugat. Cerminan kesetiaan istri solihah menghiasi tragedi berdarah di negeri Rasulullah. Kemudian mereka menusuk perut Utsman bin Affan dengan pedang. Lalu salah satu pemberontak menerjang dan menusuknya sebanyak 6 kali. Dengan demikian, wafatlah Sayyidina Utsman bin Affan pada hari Jumat, dengan usia 83 tahun. Pergilah manusia paling mulia saat itu menemui ridho Allah dan ampunan menuju surganya. Namun Allah benar-benar maha adil. Ternyata di akhir kehidupan pembunuh-pembunuh Utsman, mereka mendapat hukuman pedih dari Allah dan dimatikan secara terhina. Di antara mereka yaitu Hurkush bin Zuhair As-Sadi yang dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib pada Perang Nahrawan, tahun 39 Hijriah. Selanjutnya, Alba bin Haitsam As-Sadusi dibunuh pada Perang Jamal. Kemudian, Amr bin Al-Hamak Al-Huzai, hidup hingga tahun 51 Hijriah, dan ia tewas ditikam. Umair bin Dabi yang mematahkan tulang rusuk Utsman bin Affan, ia pun mati dibunuh. Demikian juga dengan para pembunuh Khalifah Utsman bin Affan selain mereka, akibat dari mereka yang memusuhi wali-wali Allah. Benarlah firman Allah dalam sebuah hadis qudsi yaitu, "Barang siapa menyakiti waliku, sungguh aku umumkan perang dengannya."